Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan mereview bibit kefir Grand ya, sehabis difermentasikan pada kelapa muda ya. Jadi bibit kefir Grand ini biasanya hanya difermentasikan pada susu ya, baik susu sapi atau susu kambing atau kolostrumnya. Nah, beberapa hari lalu, tepatnya 3 hari yang lalu, Mamang fermentasikan pada air kelapa. Kemudian 2 hari yang lalu Mamang fermentasikan pada sari kelapa muda. Kemudian 1 hari yang lalu Mamang fermentasikan si bibit kefir Grand yang sama itu, setelah dicuci kemudian difermentasikan pada susu segar ya. Nah, kita akan mereview apakah Grandnya dalam kondisi baik-baik saja ataukah sakit ya. Karena lazimnya kan bibit kefir Grand itu hanya difermentasikan ke susu segar saja. Jadi dalam inovasi berikutnya ini Mamang akan menguji bibit kefir Grand ini apakah dia multifungsi, yaitu bisa difermentasikan pada susu dan juga pada sari nabati. Nah, sekarang kita akan mereviewnya. Ini setelah Mamang lihat, setelah Grand ini dicuci dan difermentasikan ke susu segar, ternyata ini menampakkan aktivitas yang normal saja ya. Jadi dalam waktu 24 jam ini susu kambing segar yang difermentasi dengan bibit kefir Grand yang sebelumnya sudah difermentasikan ke sari nabati itu, ternyata dia beraktivitas dengan baik-baik saja. Nah, bagaimanakah lantas nanti kondisi Grandnya? Kalau dilihat sepintas dari aktivitasnya memang perkirakan dia baik-baik saja, tapi nanti kita buktikan ya setelah disari. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita coba saja untuk disaring ya. Jadi ini sudah menjadi susu kefir, tinggal kita saring. Nah, nanti kita lihat bagaimana kondisi real bibit kefir Grandnya ya. Ini kita aduk dulu. Jadi susu kefir yang difermentasi 24 jam tanpa diaduk per 12 jam itu tidak akan sulit menyaringnya ya, sangat mudah walaupun dengan saringan plastik. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan ya bibit kefirnya, dia nampak baik-baik saja. Nah, ini susu kefirnya yang sudah jadi, kita langsung masukkan saja ke botol. Ini bisa kelihatan kental ya susu kefirnya, lebih kental dari susu cair, dari susu segarnya, bahan bakunya. Nah, asalnya kan 1 liter itu penuh sampai lehernya. Nah, ini turun sedikit ya. Sudah jadi susu kefir ya, fermentasi 24 jam. Kalau untuk konsumsi keluarga ini cukup ya. Silakan segera simpan di kulkas pendingin yang di bagian bawah. Kulkas bagian bawah itu supaya dingin dan bisa tahan lama ya, bisa tahan 2 bulan. Nah, ini bibit kefir Grandnya, kita lihat. Jadi dia dalam kondisi baik-baik saja, Mamang pikir, dan bisa memfermentasi susu dengan baik ya. Dari aromanya pun sudah timbul aroma tape ya. Kemudian dari tekstur mengental dan rasanya nanti akan kita cobain apakah sudah terasa asam segar atau tidak ya. Ini bibit kefir Grandnya. Kalau mau difermentasikan ke susu, langsung saja bisa langsung difermentasikan lagi ke susu ya. Atau kalau mau disimpan dulu, tidak difermentasikan dulu, silakan simpan di kulkas. Kemudian dikasih susu segar, direndam dalam toples untuk cadangan makanannya selama masa istirahat. Dan nanti
Kalau mau digunakan kembali, baru difermentasikan lagi ke susu. Dan jangan lebih dari 1 minggu ya kalau mau diistirahatkan di kulkas. Tambah saja susu segarnya 3 kali lipat dari jumlah grain. Kalau grainnya 50 gram, berarti susu segarnya 150 ml. Kalau grainnya 100 gram, berarti susunya 300 ml. Rendam saja di dalam toples di kulkas. Itu bisa tahan 1 minggu. Susu kefirnya sudah jadi. Akan kita cobain ya. Sudah asam rendah, creamy dan lezat ya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian review bibit kefir grain yang sebelumnya sudah difermentasikan pada sari kelapa muda ya. Untuk sementara memang bisa menyimpulkan dulu sementara bahwa bibit kefir grain bisa difermentasikan pada susu segar dan bisa juga pada sari nabati ya. Yang penting jangan sampai ada penambahan air gula ke dalamnya ya. Jadi diupayakan bahwa kandungan gula alaminya itu betul dari sari nabati tersebut ya. Jadi kalau sudah ditambahkan gula, kita tidak tahu persis ada zat apa saja yang ditambahkan kepada proses pembuatan gula itu ya. Kemudian laktosa pun tetap dibutuhkan ya. Minimal sekali grain bisa menemukan laktosa minimal dalam waktu perendaman di dalam kulkas ya. Jadi ketika grain istirahat di kulkas itu harus direndam dengan susu segar ya. Jadi untuk sampai saat ini laktosa susu tetap dibutuhkan untuk bibit kefir grain ini ya. Karena sampai saat ini tetap dipercaya bahwa makanan utama bagi bibit kefir grain ini adalah laktosa susu. Nah, nanti akan memang coba uji kembali pada sari nabati yang lainnya. Di antaranya mungkin ke depan akan dicoba kepada sari kacang hijau atau sari kedelai ya. Demikianlah teman-teman yang bisa memang sampaikan saat ini. Mudah-mudahan eksperimen yang memang lakukan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ketika bibit kefir grain nanti bisa difermentasikan pada susu segar dan sari nabati, mudah-mudahan bisa menjadi temuan yang bermanfaat sehingga kita memiliki banyak alternatif ya. Jadi bisa difermentasikan ke susu, bisa juga difermentasikan ke sari nabati sesuai selera yang kita inginkan. Mudah-mudahan saja eksperimen mamang ini bisa berhasil. Untuk sementara bisa dikatakan berhasil, tetapi nanti akan kita coba di kemudian hari. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman berkenan silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa tekan juga tanda lonceng supaya ketika memang nanti share kembali mengenai perkefiran, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan secara otomatis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.